Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamimah Rahma Salsabila dari Telkom University, jurusan MBTI dengan NIM 1401204.261. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan dari PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk pada tahun 2018 dan tahun 2019. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk ini. PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk ini hadir untuk menyediakan dan menyajikan hanya udang beku terbaik, alami, dan segar, yang didirikan pada tahun 2004, menjadi salah satu pengolah dan eksportir udang terkemuka di Indonesia, dan menjadi peringkat kedua di tabel liga berdasarkan total volume udang yang diekspor pada tahun 2019. Berkantor pusat di Surabaya dengan pabrik pengolahan yang berlokasi di Situbondo dan Tarakan. Total kapasitas produksi 25.000 ton per tahun dikombinasikan dengan 46.000 ton fasilitas cold storage. PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk ini telah mengekspor udang ke semua pasar utama di seluruh dunia, seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan lain-lain. PT Panca juga telah membuat terobosan di pasar retail dan layanan makanan di Amerika Serikat dan Jepang. Berikut merupakan foto dari pabrik PT Panca Mitra Multi Perdana ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam analisis laporan keuangan. Di dalamnya terdapat liquidity ratio. Di dalam liquidity ratio ada current ratio. Cara mencarinya dengan cara current asset dibagi current liability. Pada tahun 2018, current asset yang didapat sebesar 173.494.647 dan current liability yang didapat sebesar 164.661.190. Sehingga current rasio yang didapat pada tahun 2018 sebesar 1,05. Pada tahun 2019, current aset yang didapat sebesar 195.3.812 dan current liability yang didapat sebesar 176.725.886. Sehingga pada tahun 2019, current rasio yang didapat sebesar 1,1. Selanjutnya ada acid test ratio. Acid test ratio dengan cara current asset dikurangi inventory dibagi current liability. Pada tahun 2018, current asset sebesar 173.494.647. Inventornya sebesar 135.745.457 dan dibagi dengan current liability sebesar 164.661.190. Sehingga pada tahun 2018, acid test rasio yang didapat sebesar 0,21. Pada tahun 2019, current asset sebesar 195.3.812 dan inventory sebesar 155.711.129. Sehingga current liability yang didapat sebesar 176.725.886. Sehingga acid test rasio pada tahun 2019 sebesar 0,22. Selanjutnya ada average collection period dengan cara account receivable dibagi daily credit sale. Pada tahun 2018, account receivable yang didapat sebesar 22.919.300 dibagi dengan daily sale sebesar 55,365. Jadi, average collection period yang didapat pada tahun 2018 sebesar 413.967.
Pada tahun 2019, account receivable yang didapat sebesar 22.078.502 dan daily credit sale yang didapat sebesar 56,475. Sehingga average collection yang didapat pada tahun 2019 sebesar 390.942. Selanjutnya ada account receivable turnover. Account receivable turnover didapat dengan cara credit sale dibagi dengan account receivable. Pada tahun 2018, credit sale yang didapat sebesar 151.099.152 dan account receivable yang didapat sebesar 22.919.300. Sehingga pada tahun 2018, account receivable turnover yang didapat sebesar 6,6. Pada tahun 2019, kredit sale yang didapat sebesar 142.695.610 dan account receivable yang didapat sebesar 22.078.502 sehingga account receivable turnover pada tahun 2019 sebesar 6,5. Selanjutnya ada inventory turnover. Inventory turnover didapat dengan cost of goods sold dibagi dengan inventory. Pada tahun 2018, cost of goods sold sebesar 123.928.089. Inventory yang didapat sebesar 135.745.457. Sehingga inventory turnover yang didapat pada tahun 2018 sebesar 0,912. Pada tahun 2019, cost of goods sold yang didapat sebesar 113.282.105 dan inventory yang didapat sebesar 155.711.129 sehingga inventory turnover 2019 didapat sebesar 0,727. Selanjutnya kita masuk ke dalam capital struktur rasio. Dalam capital struktur rasio ini terdapat debit rasio yang didapat dengan cara total debit dibagi total aset. Pada tahun 2018, total debit sebesar 0,945. Total asetnya sebesar 209.629.007. Sehingga pada tahun 2018, debit rasio yang didapat sebesar 4,5. Pada tahun 2019, total debit yang didapat sebesar 0,907 dan total aset yang didapat sebesar 237.161.054. Sehingga total debit rasio pada tahun 2019 sebesar 3,8. Selanjutnya ada time interest inward. Didapat dengan cara EBIT dibagi dengan interest expense. Pada tahun 2018, EBIT yang didapat sebesar 9.381.061 dan interest expense sebesar 6.662.806. Sehingga time interest earned pada tahun 2018 didapat sebesar 1,41. Pada tahun 2019, EBIT yang didapat sebesar 10.185.957 dan interest expense yang didapat sebesar 8.683.959. Sehingga time interest earned pada tahun 2019 didapat sebesar 1,18. Sekarang kita masuk ke dalam aset manajemen efisiensi rasio. Di sini ada total aset turnover yang didapat dengan cara sales dibagi dengan total aset. Pada tahun 2018, salesnya sebesar 151.099.152 dan total asetnya sebesar 209.629.007. Sehingga total aset turnover pada tahun 2018 dihasilkan sebanyak 0,720. Pada tahun 2019, sales yang didapat sebanyak 142.695.610
Sehingga total aset yang didapat sebesar 237.161.054. Sehingga total aset turnover pada tahun 2019 sebesar 0,601. Sekarang kita masuk ke dalam probability ratio. Di dalam probability ratio terdapat operating return on investment yang didapat dengan cara operating income dibagi dengan total aset. Pada tahun 2018, operating income sebesar 15.842.272 dan total aset yang didapat sebesar 209.629.007. Sehingga operating return on investment pada tahun 2018 didapat sebesar 0,075. Pada tahun 2019, operating income yang didapat sebesar 17.994.269 dan total aset yang didapat sebesar 237.161.054 sehingga operating return on investment pada tahun 2019 sebesar 0,076. Selanjutnya ada operating profit margin. Operating profit margin didapat dengan cara operating income dibagi dengan sales. Pada tahun 2018, operating income yang didapat sebesar 15.848.272 dan sales yang didapat sebesar 151.099.152. Sehingga pada tahun 2018, operating profit margin yang didapat sebesar 0,104. Pada tahun 2019, operating income yang didapat sebesar 17.994.269 dan sales yang didapat sebesar 142.695.610. Sehingga operating profit margin pada tahun 2019 sebesar 0,126. Selanjutnya ada net profit margin yang didapat dengan cara net income dibagi sales. Pada tahun 2018, net income yang didapat sebesar 8.957.757 dan sales yang didapat sebesar 151.099.152. Sehingga pada tahun 2018, net profit margin yang didapat sebesar 0,060. Pada tahun 2019, net income yang didapat sebesar 5.749.937 dan sel yang didapat sebesar 142.695.610. Sehingga pada tahun 2019, net profit margin yang didapat sebesar 0,040. Selanjutnya ada return of equity atau yang biasa disebut dengan ROE. ROE dicari dengan cara net income dibagi dengan total common equity. Pada tahun 2018, net income yang didapat sebesar 8.957.757 dan total common equity pada tahun 2018 sebesar 40.307.774. Sehingga ROE pada tahun 2018 didapat sebesar 0,23. Pada tahun 2019, net income yang didapat sebesar 5.749.937 dan total common equity yang didapat sebesar 46.021.208. Sehingga ROE yang didapat pada tahun 2019 sebesar 0,13. Selanjutnya ada gross profit margin. Gross profit margin didapat dengan cara gross profit dibagi dengan revenue. Pada tahun 2018, gross profit yang didapat sebesar 27.171.063 dan revenue yang didapat sebesar 151.099.152. Sehingga gross profit margin pada tahun 2018 didapat sebesar 0,18. Pada tahun 2019, gross profit yang didapat sebesar 29.641.000
413.505 dan revenue yang didapat sebesar 142.695.610 sehingga gross profit margin pada tahun 2019 didapat sebesar 0,21. Selanjutnya ada return on asset yang didapat dengan cara net income dibagi dengan total aset. Pada tahun 2018, net income yang dihasilkan sebesar 8.957.757 dan total asetnya sebesar 209.629.007. Sehingga pada tahun 2018, return on asset yang didapat sebesar 0,042. Pada tahun 2009, net income yang didapat sebesar 5.949.937 dan total aset yang didapat sebesar 237.164.054. Sehingga return on asset pada tahun 2019 didapat sebesar 0,024. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari perhitungan analisis laporan keuangan PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk pada tahun 2018 dan tahun 2019 ini dapat disimpulkan bahwa rasio yang didapat pada tahun 2019 lebih baik dari tahun 2018. Ini didapat dari hasil perhitungan yang dijelaskan tadi. Tahun 2019 memiliki angka yang lebih besar daripada tahun 2018. Maka dari itu, semakin besar angkanya, maka semakin baik pula bagi perusahaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan saya dan terdapat kesalahan dalam ketikan di PPT saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.